Maharuh. Ini paham dah Bapak Ibu nih. Allah itu yang dikatakan maharuh. Kalau Allah itu dikatakan maharuh, maka sifatnya, sifat daripada maharuh ini disebut namanya dengan ruh. Allah itu disebut maharuh, sedangkan ruh itu sifatnya, maka disebutlah namanya ruh. Disitulah rahasianya bahwa ruh ini bahagian daripada diri maharuh. Kalaulah sifat itu ruh, dan ruh itu bahagian daripada maharuh, maka bahagian daripada maharuh itu tiada lain maharuh itu sendiri. Siapa maharuh? Allah. Itu Esa Bapak Ibu. Mengesahkannya itu orang sulit untuk memahaminya dengan hati ini. Karena dia tak paham mengesahkan, maka dikatakan kaji diri, kaji sesat. Kaji diri, kaji sesat. Padahal kaji diri itu wajib. Siapa diri yang sebenarnya? Ya Allah. Yang kita kaji itu diri Allah, karena Allah lah diri yang sebenar diri. Kalau dikatakan mengkaji diri adalah Allah, dan Allah mengkaji Allah itu sesat, maka dia sebenarnya lah yang tersesat. Karena dia tidak mengenal diri yang sebenar diri itu yang sesungguhnya. Berarti dia telah menolak, telah mentalak Tuhan yang wujud dan nyata sempurna pada dirinya. Padahal Allah menyuruh kita kaji dirimu. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hei manusia, sembah Rabbmu yang menciptakan dirimu. Tuhan. Mana yang menciptakan dirimu? Ya Allah. Mana yang diciptakan? Kalau Allah yang menciptakan dirimu, mana yang diciptakan Allah itu? Kaji asal usul mula pertama kali yang diciptakan Tuhan. Yang mula pertama kali diciptakan Tuhan, inilah nur. Nur itulah tiada lain bahagian daripada dirinya, kenyataan dirinya, wujud dirinya. Ini yang Ustaz bilang tadi. Ketika Bapak Ibu lihat, ini biar mudah paham Bapak Ibu nih. Ustaz buat kotak ini, ya. Ini untuk menghantarkan paham tadi. Ya, lalu sahabat nih. Apa yang nampak sama Bu Lia tuh? Titik apa tuh? Ibu Lia hanya mampu memandang titik hitam. Padahal yang putih ini lebih luas daripada titik ini. Kenapa titik hitam juga yang terpandang? Itulah membuat aku paning aku. Yang nampak tuh kita cuma titik yang nampak. Hitam pula lagi. Padahal yang putih ini lebih luas, lebih besar daripada titik. Kenapa yang hitam juga yang dipandang? Kenapa yang ini juga yang dilihat, Mas Ustaz? Padahal ini putih, ini banyak, yang hitam juga lah tuh. Itu maksudnya apa, Bapak Ibu? Kita hanya mampu memandang makhluknya. Ya. Kita hanya mampu memandang tajallinya. Kita hanya bisa melihat sesuatu, melihat alam semesta. Bermacam-macam alam semesta dan sesuatu yang kita lihat. Tapi lupa kita memandang di balik alam semesta itu siapa sebenarnya. Itu Allah. Makanya Allah bilang, apa kata Allah tuh? Kulin zuru madza fis samawati wal ard. Kulin zuru maza pisama wati wal ard. Tambah jelek ya tulisan ustaznya. Ustaz aja nggak nyaman melihatnya. Nah, apalagi Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa lah. Dengan rasa aja lah. Kulin zuru. Lihat olehmu. Perhatikan olehmu. Ino-inoi bahasa awaknya.
Dirasoi-rasoi itu. Apa yang diinoi-inoi, apa yang dirasoi-rasoi, apa yang diperhatikan. Apa yang dilihat? Maza fis samawati wal ardh. Apa yang tersembunyi, apa yang tersirat di balik langit dan di balik bumi. Allah tak pernah menyuruh Bapak Ibu, lihat olehmu, perhatikan olehmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tak pernah Allah nyuruh itu. Tapi yang dimaksudkan Allah, lihat olehmu, hei Daniel, perhatikan olehmu Daniel, siapa sebenarnya yang tersembunyi di balik langit dan bumi itu. Yang tersembunyi di balik langit itu, aku, kata Allah. Jadi Bapak Ibu hanya sanggup dan mampu memandang apa yang Ustaz buat. Tapi tak mampu Bapak Ibu memandang di balik titik yang Ustaz buat itu. Nih, putih itu. Jangan dilihat makhluknya saja. Jangan lihat ciptanya saja. Tapi lihatlah sang pencipta itu. Itu yang mesti dipandang. Rupanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu telah mampu memandang Allahnya, itulah pandangan yang putus. Itulah pandangan yang makrifat. Pandangan yang putus, pandang makrifat adalah pandangan yang mampu memandang Allahnya pada segala yang wujud. Ini yang selalu saya katakan. Lihat Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan Bapak Ibu melihat apa yang dilihat oleh mata. Maksudnya, lihat Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Apa yang dilihat oleh mata? Sesuatu, alam, baharu, ciptaan. Pandang Allahnya bahwa sesuatu alam dan alam itu sebenarnya kenyataan daripada wujud dirinya Allah tuh. Segala sesuatu ini, alam ini, itu adalah kenyataan wujud zahirnya Allah. Maka Allah itulah sebenar-benarnya yang mesti dipandang pada segala sesuatu. Bahasa kiasnya, yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Siapa yang menjadikan alam? Yang menjadikan sesuatu? Yang menjadikan diri? Allah itulah sebenarnya yang jadi diri, yang jadi sesuatu, yang jadi alam. Karena dia cuma yang ada. Itu mesti dipandang Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, ya nampaklah sesuatu. Tak tampak Allahnya. Tampaklah Allahnya itu. Lihat Allahnya itu pada segala sesuatu. Rupanya segala sesuatu itulah wujud nyatanya dari Allah itu yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Itu pandang yang putus. Pandang yang makrifat. Pandangan yang putus, pandang yang makrifat itu tidak terpandang yang lain. Kenapa tidak terpandang yang lain? Karena yang lain memang tidak pernah ada. Yang lain memang tidak pernah ada. Kalau yang lain tidak pernah ada, maka nggak akan pernah Bapak Ibu bisa memandang yang tidak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah yang ada, maka Allah lah yang terpandang. Contoh, ini contoh lagi Bapak Ibu. Nah, nih. Ini apa namanya ini? Apa nama Remi? Nggak ada yang tahu apa namanya? Gelas. Mana gelas nih? Keranjang nih. Keranjang mana tuh? Inilah. Pandangan zahir tidak akan pernah bisa merubah pandangan batin. Benar tuh salah kata Ustaz tuh Bu Dia. Pandangan zahirnya Bu Lia memandang ini tidak akan pernah merubah pandangan hati yang ada dalam hati Ustaz Niha. Nah, maka jangan sebut gelas tuh keranjang nih. Bukan mata keranjang. Keranjang. Nah, lihat. Di dalam keranjang itu, nah, kita isi sepenuhnya rambutan. Nah, kita isi rambutan dalamnya penuh kan.
Pertanyaan Ustadz sama ibu-ibu, kalau keranjang ini kita penuhi isinya dengan rebutan, bisakah Bapak Ibu ya mendapatkan namanya mangga di dalamnya nih? Tidak. Bisakah Bapak Ibu melihat mangga di dalamnya? Tidak. Kenapa Bapak Ibu tidak bisa memandang dan mendapatkan mangga dalam keranjang itu? Karena rebutan isinya semuanya. Makanya kalau rebutan isinya, nggak mungkin Bapak Ibu bisa melihat dan menemui ada mangga di dalamnya itu. Karena rebutan isinya tuh. Kemana maksud Ustadz nih? Lihat. Allah cuma yang wujud. Wujudnya Allah itu sudah meliputi sekalian alam. 7 petala langit, 7 petala bumi. Allah sudah meliputi sekalian alam semesta ini. Kalau Allah sudah meliputi sekalian alam semesta, mungkinkah Bapak Ibu mampu menemui sesuatu selain Allah pada alam semesta ini? Ya. Kenapa tidak mungkin Bapak Ibu menemui sesuatu selain Allah pada alam semesta ini? Jawabannya apa? Karena Allahnya yang ada. Karena Allahnya yang tidak ada. Ada. Kenapa Gina tidak mungkin menemui sesuatu selain Allah pada alam semesta? Karena Allah yang wujud. Kenapa Ibu Lia tidak mampu menemui sesuatu selain Allah pada alam semesta? Karena tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Alhamdulillah. Lihat. Kalaulah pada alam semesta ini, ya, hanya Allah cuma yang wujud. Allah cuma yang ada. Wujud dan adanya Allah sudah meliputi alam semesta ini. Maka Bapak Ibu tidak akan pernah mampu dan bisa menemui sesuatu selain daripada Allah. Kenapa Bapak Ibu tidak bisa menemui sesuatu selain daripada Allah? Karena Allah cuma yang ada seisi alam ini. Apapun bentuknya, apapun rupanya, Dialah yang wujud pada segala bentuk dan rupa. Oh, kan Allah tidak berbentuk, Ustaz. Benar. Kalau ditanya juga, Allah memang tidak berbentuk, namun segala bentuk dan rupa itulah wujud nyatanya akan rupa diri Allah, karena Dia cuma yang ada satu-satunya. Kalau bisa Bapak Ibu menemui sesuatu selain Allah pada alam semesta, pada diri Bapak Ibu, telah ada dua wujud. Kalau ada dua wujud, tidak ada dua Tuhan di situ. Itu yang syirik itu. Ini udah bersorak-sorak Ustaz ngaji ini dah. Udah pernah kayak ini Ustaz ngaji ini sampai pegal-pegal kaki ini ya. Ikhlas Ustaz pegal-pegal asal Bapak Ibu paham. Udah. Tuh. Allah cuma yang wujud. Kalau Allah yang wujud, maka Bapak Ibu tidak akan pernah menemui sesuatu apapun selain Dia cuma. Maka itulah jawaban Allah katakan, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Akulah pemilik barat dan timur. Kemanapun kamu hamparkan pandanganmu, ke barat kah, timur kah, utara, selatan kah, atas, bawah, kiri, kanan, luar dan dalam, maka yang kamu pandang itu tiada adalah aku, kata Allah. Akulah yang memandang dan menyaksikan akan diriku sendiri. Kamu cuma ganti diriku. Kamu cuma cermin untuk memandang diri aku. Akulah dirimu, dirimu bukanlah aku. Kalaulah dirimu bukan aku, maka siapa dirimu? Dirimu itulah bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah sebenar-benarnya yang dirimu itu yang sesungguhnya. Tidak ada terpandang yang lain lagi di situ. Hanya Dia cuma satu-satunya yang tunggal. Ini Bapak Ibu sudah sampai kepada maqam Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha, jangan Bapak Ibu paham alam. Bukan alam itu, kalau cerita syariat ya alam. Nabi berjumpa Allah di Sidratul Muntaha. Sebelum berjumpa, Nabinya di bumi. Allahnya di langit yang ketujuh. Berjarak Tuhan itu. Padahal Sidratul Muntaha itu bukan alam. Sidratul Muntaha itu kesadaran tertinggi, puncak kesadaran. Apa maksudnya kesadaran tertinggi, puncak kesadaran? Puncak kesadaran Tuhan. Hanya Dia cuma yang ada. Hanya Dia yang wujud.
Kalau hanya dia yang wujud dan yang ada, maka segala yang wujud itulah nyatanya akan wujud dirinya. Kesempurnaan nyata wujud dirinya pada alam itu, pada diri masing-masing. Disinilah Bapak Ibu menyaksikan Allah itu pada maqam Sidratul Muntaha, pada diri masing-masing. Inilah pertemuan satu wujud, satu rahasia pada diri. Namun ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah pada puncak Sidratul Muntaha, maka ketika menyaksikan Bapak Ibu pun mati di situ. Bapak Ibu karam di sana, Bapak Ibu lenyap di sana. Apa sebabnya Bapak Ibu mati? Karena Bapak Ibu mengenal Tuhan. Apa sebabnya Bapak Ibu mati? Karena Bapak Ibu sudah berjumpa Tuhan. Apa sebabnya Bapak Ibu itu hilang? Karena Bapak Ibu sudah menyaksikan Tuhan. Apa sebabnya Bapak Ibu itu hancur? Karena Bapak Ibu sudah bertatap wajah dengan Tuhan. Inilah kuncinya dikatakan, man aropa robahu pasadal jasad. Siapa yang telah kenal Tuhannya? Siapa yang sudah melihat Tuhannya? Sudah bertemu dengan Tuhannya, sudah bertatap wajah dengan Tuhannya. Pasadal jasad, mati dirinya di situ, tak ada dirinya lagi di sana. Maka pada saat itu tak ada lagi ada pengakuan di situ Bapak Ibu. Kalau ada orang ingin mengenal tanda belum kenal. Kalau ada orang mengatakan ingin berjumpa dengan Allah, tanda belum berjumpa. Kalau ada orang mengatakan ingin bertatap wajah dengan Allah, tanda belum bertatap wajah. Apa sebabnya belum bertatap wajah, belum melihat, belum berjumpa, belum kenal? Karena masih ada kata-kata dan bahasa ingin jumpa. Karena masih ada kata-kata ingin kenal. Padahal orang yang sudah kenal itu mati. Orang yang sudah berjumpa itu tiada. Disitulah rahasianya. Yang kenal Tuhan cukup diam dan disadari serta diimani saja. Tak ada pengakuan-pengakuan lagi di sana. Dipandang boleh, dilihat boleh. Jangan disebut apalagi ditunjuk. Itu maksudnya. Nikmati sajalah proses hidup ini lagi. Capek istirahat kan tu bawa lalu. Lapar makan nawi minum sakit berubek pasai mengaji keluar dari sekolah. Itu kaji itu. Dah ada lagi menyala-nyalakan ini. Inilah sempurnanya. Kalau sudah seperti itu pengenalan di Bapak Ibu, itulah ibadah yang dikatakan ibadah yang daimun. Ya, ibadah ma'rifat. Ibadah yang telah ada ruhnya, ibadah yang telah ada nyawanya, ibadah yang telah ada jiwanya. Dia yang menikmati perbuatan dirinya sendiri. Dengan kelakuannya, dengan sifatnya sendiri. Bahkan kata-kata itu tak perlu diungkapkan lagi kalau sudah sampai pada puncak ma'rifat. Jadi kata-kata itu boleh diucapkan apabila Bapak Ibu duduknya di hakikat. Nah, kalau di hakikat, ceritakanlah. Karena dia telah nyata, dia telah zahir. Tapi kalau sudah duduk di ma'rifat, nggak bisa lagi disebut tuh, karena dia kosong. Bagaimana ingin menceritakan dia? Dia belum zahir. Dia belum menampakkan dirinya. Tapi walaupun dia belum nampak, belum menzahirkan dirinya, jangan dibilang dia tidak ada, jangan dibilang dia tidak nyata. Dia nyata, dia ada, tapi nyata dan adanya dia belum bisa dikaji. Baru bisa dikaji ketika dia telah menampakkan dirinya. Dia telah menciptakan sesuatu daripada dirinya. Itu yang sebut namanya makhluk. Yang dikatakan makhluk itu yang nur. Nur inilah yang jadi alam semesta. Sempurnanya nur sebagai alam semesta. Itu yang sebut namanya insan itu Bapak Ibu. Sama dengan mik ini kata Ustaz. Mik ini bisa dilihat nih. Wujud, nyata, terang. Nah, sekarang mik yang wujud, yang nyata dan terang ini, Ustaz Sorono sembunyikan. Bisakah Bapak Ibu melihat miknya? Nah,
Walaupun Bapak Ibu tidak bisa melihat mic-nya, apakah mic itu tidak wujud? Apakah mic itu tidak nyata? Apakah mic itu tidak terang? Tetap terang, wujud dan nyata. Tapi kenapa Bapak Ibu tidak bisa melihatnya? Hah? Iya, karena dia belum menampakkan dirinya. Maka ketika mic itu ingin dikenal, ingin diceritakan, maka mic itu menampakkan dirinya. Setelah nampak dirinya, baru bisa diceritakan, baru bisa dijelaskan. Begitulah Allah tuh. Sebelum dia mentajalikan dirinya, sebelum dia menampakkan dirinya, maka dia nggak bisa diceritakan, nggak bisa dikenal. Walaupun tak bisa diceritakan, tak bisa dikenal, namun dia wujud, dia nyata. Dia wujud, dia nyata. Makanya yang batin jangan dibilang dia tidak ada. Yang batin jangan dibilang dia tidak wujud. Baru udah bisa dikenal dan lihat ketika yang batin itu menzohirkan dirinya, menampakkan dirinya. Ketika dia menampakkan dirinya, menzohirkan dirinya, zohir dirinya itu yang sebut namanya dengan nur. Maka melalui nur itulah kita bisa mengenal dirinya. Disinilah rahasianya tafakkaru fi khalqillah. Nah, pikirkan olehmu ciptaannya itu, nur ini yang dipikirkan siapa? Nur itu. Pikirkan nur itu. Bahwa nur itu adalah bayanganku. Nur itu cerminan aku. Nur itu sifatku. Nur itu bahagia diri aku. Aku itu sebenarnya. Nah, kalau orang yang sudah sampai pemahamannya, dia tidak memandang ciptaannya itu, tapi dia memandang orangnya. Dia tidak hanya melihat nurnya, tapi melihat yang punya nur. Nah, sama memandang titik ini tadi Ustaz bilang tadi itu. Nah, jangan dipandang titiknya, pandang ini ya. Pandang Allahnya, lihat Allahnya. Cari Allahnya itu apa yang dipandang oleh mata. Apa yang dipandang oleh mata, itulah wujud nyatanya Allah itu yang sebenarnya. Itu yang nur, itu yang sesungguhnya. Apa kata Allah sebagai penutup kaji? Allah nurus samawati wal ard. Allah nur langit dan bumi. Nur itu jangan diartikan cahaya. Kalau Bapak Ibu artikan nur itu cahaya, nanti terpandang cahaya hitam, merah, putih, hijau, baru meletus balonku. Nah, tapi pahamilah nur itu maknanya adalah terang. Maknanya jelas. Nur itu maknanya itu nyata. Wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itu adalah nur. Pertanyaannya, apakah nur itu yang terang atau nur Allah itu yang terang? Allah itu yang terang. Apakah nur itu yang jelas atau Allah itu yang jelas? Allah itu yang terang dan jelas. Allah itulah yang nyata dan yang wujud. Kalau Allah itu yang terang, Allah itu yang jelas, Allah itu yang nyata dan wujud, Allah itu yang nur, maka disitulah makna yang sebenarnya. Allah itu benar-benar nyata, terang dan wujud. Wujud nyatanya itu sudah nyata pada sekalian langit dan bumi. Bahwa sekalian langit dan bumi, inilah wujudnya Allah itu. Maka disebutlah namanya wujud.